Kita ke informasi lainnya pemirsa, seorang pria terekam melecehkan seekor anjing Pomeranian di tempat bermain anjing di kawasan Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Mirisnya, aksi bejat pelaku ini dilakukan di tengah ramainya pengunjung. Inilah video amatir saat seorang pria melakukan pelecehan seksual terhadap seekor anjing milik sebuah kafe tempat bermain anjing di kawasan Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Terlihat pelaku OWL bermain bersama anjing jenis Pomeranian sambil mengeluarkan alat kelaminnya. Ironisnya, aksi bejat pelaku terjadi saat kafe tempat bermain anjing ini sedang ramai pengunjung. Video ini pun viral hingga menuai kecaman warganet. Menurut pihak pengelola, pelaku merupakan pelanggan lama yang sering datang ke tempat tersebut untuk bermain bersama hewan-hewan. Dia pas lagi melakukan itu langsung saya rekam pakai handphone saya sendiri gitu, dan itu terlihat jelas. Itu kejadiannya kurang lebih seperti itu. Dia datang sendiri, jadi kebetulan kalau pelaku itu merupakan customer reguler kita, itu dia sudah beberapa tahun ini memang sering kesini, betul. Akibat peristiwa ini, anjing Pomeranian berusia 4 tahun mengalami trauma berat hingga berat badannya turun drastis. Kini pelaku menjadi pemeriksaan di Mapolsek Penjaringan, Jakarta Utara. Di Jakarta, Rizky Falupi melaporkan. Pemirsa, warga Lampung Timur Lampung digegerkan dengan penemuan kantung kresek berisikan sesosok bayi. Tali plasenta dan juga ari-arinya masih menempel di bayi berjenis kelamin perempuan itu. Allah. Warga desa Terbanggi, Marga, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur digegerkan penemuan sesosok bayi di dalam kantung kresek. Penemuan berawal dari kecurigaan pemilik rumah yang mendengar suara tangisan samar di pintu belakang. Saat diperiksa, bayi berjenis kelamin perempuan ini masih memiliki tali plasenta dan ari-ari. Ia diduga baru saja dilahirkan ibunya 1 jam sebelum ditemukan warga. Beruntung meski sempat dikerubungi semut, bayi ini dinyatakan dalam keadaan sehat. Nah, dia dengar ada suara bayi, lari dia orang ke saya. Dia bilang, "Bu, kayak di belakang pintu kita kayak ada suara bayi." Aku lari, aku buka, ternyata di situ ada plastik warna merah. Jadi dia dimasukin ke dalam plastik. Kemudian digendong, diambil sama ibuku, dibuka ternyata bayi. Peristiwa penemuan bayi ini telah dilaporkan warga ke pihak kepolisian Mapolres Lampung Timur. Polisi saat ini pun sedang memburu orang tua yang tega membuang bayi tersebut. Dari Lampung Timur, Lampung, Tinus Tristanto Ainus melaporkan. Aksi seorang pemuda di kota Manado menghebohkan pengunjung sebuah pusat perbelanjaan. Pemuda tersebut mengamuk sambil membawa senjata tajam. Heboh, seorang pria mengamuk sambil membawa senjata tajam di sebuah pusat perbelanjaan di Manado, Sulawesi Utara. Aksinya sempat membuat pengunjung dan pegawai panik. Mereka berlarian menyelamatkan diri. Sementara sejumlah petugas keamanan berupaya menangkap pemuda itu. Ia sempat menolak saat hendak diamankan petugas. Namun karena kalah jumlah, pria itu akhirnya bisa dilumpuhkan. Ia sempat diamuk massa sebelum dibawa ke Mapolres Manado. Setelah diinterogasi, ternyata pembuat onar tersebut diduga mengalami gangguan jiwa. Polisi kemudian menyerahkannya ke Satuan Polisi Pamung Praja untuk dibawa ke Rumah Sakit Jiwa Aratu Bungsyang, Kalase. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi Ayus melaporkan. Kota Palu, Sulawesi Tengah kemarin diguncang gempa berkekuatan magnitudo 6,7. Guncangan gempa membuat warga panik berhamburan. Ratusan siswa, guru, dan orang tua yang hadir dalam acara kelulusan sebuah sekolah berhamburan panik saat gempa mengguncang. Di lokasi lain, warga panik berhamburan keluar dari rumah dan berusaha menuju dataran tinggi setelah mendengar kabar air laut surut. Tenaga medis, pasien, dan keluarganya berusaha menyelamatkan diri keluar dari RSUD Sulawesi Barat menuju area terbuka setelah gempa mengguncang. Gempa berkekuatan magnitudo 6,7 mengguncang Palu, Sulawesi Tengah, namun dirasakan di sejumlah daerah termasuk di Sulawesi Barat.
Gempa di kedalaman 10 km merupakan gempa dangkal tidak berpotensi tsunami. Gempa diakibatkan pergerakan sesar Sausu. Tim kontributor iNews melaporkan. Pemirsa, kepergok hendak mencuri sepeda motor di minimarket. Seorang pria mencoba kabur dan menembak warga dengan senjata api. Pelaku akhirnya ditangkap dan jadi bulan-bulanan warga. Warga melapiskan emosi kepada seorang pria yang diduga hendak mencuri sepeda motor di area parkir minimarket di Jalan Pangeran Antasari, Palembang, Sumatera Selatan. Amarah warga memuncak karena pelaku sempat melawan dan melepaskan tembakan yang mengakibatkan seorang warga terluka. Pelaku juga sempat melukai seorang warga menggunakan senjata tajam serta melepaskan tembakan ke udara. Setelah terkepung dan kehabisan ruang gerak, pelaku akhirnya ditangkap warga dan dibawa ke Polsek Ilir Timur 1 Palembang. Sementara korban langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis atas luka tembak yang dialaminya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur iNews melaporkan. Pemirsa, seorang anak berusia 14 tahun menjadi korban penjamretan saat tengah bermain ponsel bersama 5 rekannya di pos kamling. Meski sempat dikejar, 2 pelaku ini berhasil kabur. Asik bermain ponsel bersama teman-temannya, seorang bocah 14 tahun jadi korban jamret di sebuah pos kamling di perumahan Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan. 2 pria berboncengan sepeda motor merampas ponsel korban kemudian tancap gas. Korban sempat berteriak dan berusaha mengejar pelaku dibantu teman-temannya, namun kedua pelaku berhasil kabur. Pelaku diduga telah mengincar korban yang sedang menggunakan ponsel di tempat terbuka. Setelah diunggah di media sosial, rekaman kamera CCTV ini pun viral. Petugas pun mengimbau agar warga selalu waspada terhadap aksi kejahatan, terutama saat gunakan barang berharga di tempat umum. Sementara korban berharap pelaku dapat segera ditangkap oleh petugas. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, aksi pencurian modus pecah kaca mobil digagalkan juru parkir wanita lansia di Brebes, Jawa Tengah. Uang tunai 3,6 miliar rupiah milik korban selamat dan tidak berpindah tangan. Seorang nasabah bank di kawasan perbankan Jalan Ahmad Yani Brebes nyaris menjadi korban pencurian. 2 orang mengendarai motor memecahkan kaca mobil milik korban dan mau mencuri uang 3,6 miliar rupiah yang ada di dalam kendaraan. Namun aksi pencurian digagalkan oleh wanita lansia juru parkir dan penjual kopi yang berteriak meminta pertolongan saat memergoki pelaku beraksi. Tapi lihat orangnya ke sana di bawah BTN, berdiri dulu. Orang berdiri nggak lama, bos sekali, bos 2 kali, atau truk, katanya pecah kaca mobil. Polisi memburu para pelaku yang diduga merupakan komplotan spesialis pencurian dengan modus pecah kaca kendaraan. Dari Brebes, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan.